Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo melalui tayangan video azan itu merupakan politik identitas. Dan pada saat ini pun, seperti kita ketahui, belum ada yang namanya calon presiden. Itu baru bakal ya. Namanya bakal itu bisa jadi batal, bisa jadi nggak jadi dari capresnya ya. Kenapa harus panik? Jadi kemunculan Pak Ganjar ini memang menarik sekali ya, karena memang yang tak terduga oleh calon-calon yang lain ya. Dan sontak menjadi kecemburuan sosial ya terhadap stasiun yang menayangkan tersebut. Kenapa capres lain tidak ditayangkan? Ya harus kreatif lah timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Video TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman semuanya, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan jiwa dan raganya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang kemunculan Ganjar Pranowo di tayangan azan maghrib di salah satu stasiun swasta yang saat ini menjadi perbincangan, sehingga untuk masalah video itu menjadi sontak viral dan menarik perhatian publik, khususnya para tokoh-tokoh politik dan para pendukung-pendukung masing-masing bakal capres. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo melalui tayangan video azan itu merupakan politik identitas. Dan tidak sedikit juga orang yang mengatakan itu bukan politik identitas. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman ya, siapapun boleh menjadi aktor ya atau artis azan ya, karena baru ada artis azan di salah satu video pada saat azan maghrib atau azan yang lainnya, yaitu menarik sekali. Yang selama ini kan kalau video azan itu yang ditampilkan adalah para santri gitu, para tokoh ulama. Ya ini yang ditampilkan itu adalah salah satu bakal capres ya, kita sebut saja Bapak Ganjar Pranowo ya. Kalau orang yang berpikirnya positif, itu tidak merupakan politik identitas, karena memang tidak mengarahkan atau tidak menuntut salah satu tuntutan yang mengatasnamakan agama. Karena apa? Menurut saya yang dinamakan politik identitas itu adalah sesuatu yang mengarah kepada tuntutan yang selama ini kita tahu adalah seperti demo berjilid-jilid, atau seperti tuntutan turunkan Bapak Presiden dan mengatasnamakan agama, berpakaian agama. Kalau yang saya amati untuk video Bapak Ganjar itu sendiri tidak mengarah seperti itu dan tidak berbicara sama sekali, hanya sebagai tayangan-tayangan biasa saja ya, semodel iklan lah ya. Ya walaupun itu pada saat azan ya. Untuk capres lain pun saya rasa nggak masalah kalau seandainya menayangkan video-video semacam itu. Misalnya Pak Prabowo tuh sedang ngaji, sedang tadarusan seperti itu, nggak masalah. Itu bukan politik identitas, karena secara pribadi menampilkan identitas dia sebagai orang muslim. Pak Ganjar sendiri menampilkan sosoknya sebagai orang yang islami, memang dia adalah orang yang soleh, ya sah-sah saja.
Seperti misalnya Pak Anies, misalnya lagi baca khotbah gitu ya, pada saat melakukan khutbah Jumat ditayangkan, ya nggak masalah seperti itu ya. Yang menjadi suatu masalah apabila agama itu digunakan untuk menuntut atau turunkan presiden, nah seperti itu. Nah terus penjarakan si A, tapi berpakaiannya agama, nah seperti itu yang tidak baik ya. Jadi sosok tokoh yang akan kita pilih itu ya memang memiliki ketaatan terhadap agama yang dipeluknya, apapun agamanya ya. Misalnya ada capres yang memiliki agama lain, misalnya dia pada saat dia ke rumah ibadah gitu ya, ya boleh-boleh saja. Saya sih menunggu mungkin nanti Pak Prabowo ngaji atau Pak Anies membaca Quran seperti itu ya. Kalau Pak Anies ya mungkin orang ya karena dia dari keturunan Arab sana, ya orang nggak meragukan lagi untuk agamanya Pak Anies ya, dia udah pasti Muslim ya. Jadi orang tidak akan mudah untuk menyerang Pak Anies itu orang yang kurang beragama atau PKI lah gitu, orang tidak akan mudah. Tapi kalau untuk misalnya Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, itu orang akan mudah sekali menyerang dengan menggunakan agama. Menyerang mengatasnamakan agama, itulah yang menggunakan politik identitas. Dan pada saat ini pun, seperti kita ketahui, belum ada yang namanya calon presiden. Itu baru bakal ya. Namanya bakal itu bisa jadi batal, bisa jadi nggak jadi dari capresnya ya. Kenapa harus panik? Saat ini banyak dari calon lain menganggap itu merupakan pelanggaran kampanye. Memang belum ada kampanye, bisa pelanggaran KPI untuk penyiaran, stasiunnya disalahkan lah. Yaitu merupakan kreativitas timnya Pak Ganjar untuk menampilkan sosok yang baik ya, yang tidak arogan. Nah itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, adalah yang sifatnya soft, lebih lembut. Jangan menampilkan kritikan yang pedas, bahkan sampai memaki, mencaci itu kepada bakal capres. Bahkan tidak sedikit tokoh terkenal pun yang dianggap akademisi atau praktisi malah lebih menyerang untuk pemerintah saat ini, mengatasnamakan sebagai oposisi. Padahal dia bukan orang partai, tapi secara pribadi mengatasnamakan dirinya beroposisi terhadap pemerintah. Seharusnya kan namanya oposisi itu kan sebuah partai yang beroposisi ya di parlemen ya. Ini secara pribadi beroposisi. Itu bukan beroposisi itu namanya. Memang ya rasa ketidaksepakatan, rasa ketidaksukaan terhadap pemerintah yang mungkin sekilas ya bisa lah dikatakan oposisi. Seperti itu ya. Jadi kemunculan Pak Ganjar ini memang menarik sekali ya, karena memang yang tak terduga oleh calon-calon yang lain ya. Nggak ada dalam pikirannya, sehingga menarik perhatian. Nah, itu menurut pengamatan saya itu merupakan keberhasilan tim kreatifnya Bapak Ganjar Pranowo membuat Bapak Ganjar Pranowo menjadi viral dan bahan perbincangan, dan sontak menjadi kecemburuan sosial ya terhadap stasiun yang menayangkan tersebut. Kenapa capres lain tidak ditayangkan? Ya harus kreatif lah timnya. Ya kalau seandainya stasiun menerima untuk calon lain, saya rasa nggak akan menolak kalau seandainya sudah ada bahan yang harus ditayangkan untuk bakal capres lain gitu ya. Saya rasa banyak stasiun yang akan menerimanya. Nggak mungkin dia akan menolak. Ya penampilan Ganjar di video tersebut, saya rasa itu bukan hal yang gratis ya, walaupun kita ketahui untuk Partai Perindo, yaitu Bapak Haritanu, pemilik MNC Group, itu adalah mendukung Bapak Ganjar. Saya rasa nggak ada yang namanya gratis, namanya iklan, apalagi ditayangkan yang berdurasi yang cukup lama seperti itu pasti iklan yang mahal ya. Misalnya nanti Pak Prabowo itu menampilkan sosoknya, pribadi dia, seorang yang soleh, yang agamis, ya sah-sah saja, wajar saja, karena memang secara pribadi dia yang selama ini orang yang mengecap Pak Prabowo itu kurang agamis, kurang soleh, bisa membuktikannya untuk tim-timnya supaya Pak Prabowo itu ditampilkan seorang tokoh yang memang soleh,
Ya Pak Prabowo memang Muslim, boleh-boleh saja. Bukan merupakan politik identitas. Namanya politik identitas ya tadi untuk yang lebih menyerang ya, lebih menyerang dan memojokkan seseorang mengatasnamakan agama. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebaiknya untuk bakal capres yang lain harus kreatif lagi. Jangan melulu menggunakan narasi-narasi penyerangan, menjelekkan orang lain, istilahnya injek orang untuk naik itu justru nggak bagus. Tampilkanlah gagasan-gagasan ke depannya. Masih banyak ya untuk tim-tim salah satu bakal capres yang masih menggunakan politik-politik menjatuhkan seseorang, bahkan menjatuhkan satu partai. Saya rasa namanya partai itu sama aja lah, isinya toh manusia yang menginginkan kekuasaan ya. Jadi nggak usah munafik ya, lebih baik tampilkanlah yang terbaik supaya masyarakat itu mau memilih. Jangan menjatuhkan orang lain supaya kita dipilih. Itu perbuatan yang zolim ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, demikianlah mengenai video Bapak Ganjar atau kemunculan Bapak Ganjar di tayangan azan ya di salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Teman-teman, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri kita dalam berpendapat atau menyampaikan informasi. Itu secara pribadi saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Tidak ada niatan untuk menjatuhkan salah satu bakal capres. Justru saya mengapresiasi hal-hal yang seperti ini ke semua bakal capres yang akan maju di kontestasi tahun 2024. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.